Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Dian Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bilingualisme dan diglosia. Pengertian bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kedwibahasaan. Secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yakni berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam perspektif sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, tentunya seseorang harus menguasai kedua bahasa itu. Pertama adalah bahasa ibu atau bahasa pertamanya disingkat B1, dan yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya disingkat dengan B2. Orang yang bisa menggunakan kedua bahasa itu disebut orang yang bilingual. Dalam bahasa Indonesia disebut dwibahasawan, sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa itu disebut bilingualitas. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Sedangkan pengertian diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Fungsi merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurutnya, dalam masyarakat diglosia terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi disingkat dialek T, dan yang kedua disebut dialek rendah disingkat dialek R. Prestis dalam masyarakat diglosis, para penutur biasanya menganggap bahwa dialek T lebih bergengsi, lebih superior, dan lebih terpandang, merupakan bahasa yang logis, sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Pemolehan dialektik diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan dialek atau ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman. Hubungan bilingualisme dengan diglosia. Ketika diglosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas penggunaan bahasa, dan bilingualisme sebagai adanya penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat, maka Fishman menggambarkan hubungan diglosia sebagai berikut. Yang pertama, bilingualisme dan diglosia. Di dalam masyarakat yang dikarakteristikkan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Dan yang kedua ada bilingualisme tanpa diglosia. Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Dan yang ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang beriringan diglosia tapi tanpa bilingualisme terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T, sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tetapi
tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat hanya berbicara bahasa R. Situasi diglosia tanpa bilingualisme banyak kita jumpai di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Dan yang keempat, tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingual tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi, serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Sekian video dari saya mengenai bilingual dan diglosia. Semoga bermanfaat.